Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ilain qabil tadawati wa ghafarta wa tifakrimni bil fahmi wal hifzi hatta faza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ila yakrimni bi husni sawti wa nakmati hatta lama sami'a qira'ati yazalul qatan fi qalbi wa kana qasiyal qalbi. Ila yakrimni bi rizqin halal warzuqni min haythu la ahtasib. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibadaka dhalilid dhaif. Allahumma sakhkhir lana amrana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layyintal hadida li Dauda anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sertakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai imam kati dalam negeri ini, imam serta datuk-datuknya. Dan tak ketinggalan pula yang paling teristimewa jamaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita tidur sampai kita tidur kembali, berharap dan bermohon kepada Allah semoga diterima dengan penerimaan yang terbaik undanya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini ayat yang ke-5 daripada surah Al-Baqarah, yang mana kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-4. Kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-3, maka kita akan membahas ayat yang ke-4 daripada surah Al-Baqarah, yang mana bunyinya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara mereka orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, yang mutakin itu kemarin adalah orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan salat. Kemudian kalau diberikan rezeki oleh Allah, mereka akan menginfakkannya. Kemudian dilanjutkan wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa saja yang diturunkan daripada sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, salah satunya adalah kita meyakini bahwasanya beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya kita tidak boleh ragu dengan satu ayat pun daripada Al-Quran. Harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian tidak hanya kepada Al-Quran, tetapi juga kepada yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, dan juga ada Injil. Maka kita juga harus meyakini bahwasanya kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada nanti orang yang mengatakan ini kitab Zabur, ini kitab Injil, ini kitab Taurat, maka kita tidak percaya lagi. Sebab kitab yang itu semua sudah dihapuskan, tidak ada di muka bumi ini lagi. Kalau datang nanti bapak-bapak, ada bapak-bapak atau pastor atau pendeta mengatakan ini kitab Injil yang harus kita imani, kita tidak wajib percaya lagi. Kenapa? Dikarenakan sudah ada campuran dan ada perubahannya.
sudah banyak dirubah, tidak sesuai lagi. Tapi kalau yang pertama kali diturunkan oleh Allah, Zabur, Injil dan Taurat tersebut, maka kita yakini. Dan kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah mencakup di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat mereka itu ya yakin. Kalau orang beriman, dia beriman dengan akhirat, dia tahu ada hari akhirat, maka dia yakini. Tidak cukup dengan meyakini Bapak Ibu, tetapi dia juga mempersiapkan bekal untuk hari akhir nanti. Kalau dia wajib sholat, kerjakan sholat. Ini untuk perbekalan kita hidup di akhirat. Sebab diibaratkan seperti lampu yang ada pada sebuah mobil. Lampu itu kalau siang hari dia tidak menyala. Kenapa? Dikarenakan di siang hari terang benderang. Tapi kapan dipergunakan lampu tersebut? Ketika malam hari. Begitu pula lah dengan sholat kita, sedekah kita, puasa kita, sholat sunat kita, baik sholat duha ataupun tahajud ataupun witir dan amal-amal ibadah lainnya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu memang tidak kelihatan efeknya ketika kita hidup di dunia Bapak Ibu. Tidak secara spontan Allah perlihatkan. Hanya jarang-jarang saja Allah perlihatkan ketika di dunia. Tapi nanti ketika di saat kita ajal sudah sampai, kita sudah wafat, barulah diperlihatkan amalan-amalan apa saja yang sudah kita amalkan di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Barulah bagunonyo lampu itu tadi. Kalau siang hari ndak baguno tanggan selah. Kan ndak baguno dong maka ndak. Kan ada orang yang berpendapat, oh ndak ada guna solat tu dong. Ketika hidup memang ndak nampak, ndak kayu ade dong. Ndak bertambah harta tu ade dong. Memang ndak. Tapi nanti di akhirat, nanti di alam barzah, nanti di alam kubur, barulah nampak solat awak, barulah nampak ibadah awak, barulah nampak amalan-amalan awak. Nanti pada di alam kubur itu akan datang, kalau seandainya amal kita baik Bapak Ibu, maka akan datang dia orang yang cantik, harum wangi, semerbak dan terang benderang akan menemani kita. Bahkan kita sendiri pun akan bertanya, kamu siapa? Saya tidak pernah melihat kamu di dunia. Orang yang secantik kamu, orang yang sewangi kamu, orang yang segagah dan setampan kamu tidak pernah aku jumpai di atas dunia. Lalu dia akan berkata, aku ini adalah amal ibadahmu ketika engkau hidup di dunia. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat malas, kadang sholat, kadang tidak, puasa tidak, zakat tidak mau, sedekah tidak mau, menolong orang tidak mau, suka buruk sangka dan tidak mau bersilaturahim, maka apa yang terjadi? Akan datang sosok seseorang yang bau busuk, bau bangkai, buruk rupa, tempat dia gelap gulita. Maka dia akan ditanya oleh orang tersebut, siapa engkau? Tidak pernah aku menjumpai manusia yang paling buruk di atas muka bumi ini selain seburuk engkau. Hanya engkau manusia yang paling buruk yang pernah aku lihat, bau busuk seperti bangkai dan gelap gulita. Siapa engkau? Lalu dia akan menjawab, akulah amalmu ketika hidup di dunia. Kalau baik amal kita, cantiklah dia akan datang. Kalau buruk amalan kita, maka buruk pula lah yang akan datang menemani kita di dalam kubur. Bayangkan Bapak Ibu, di tempat gelap, kubur kan gelap, ditemani oleh orang yang jelek, bau busuk, tempat sempit, manyamak rasanya manyamak. Tapi kalau wak ditampe yang tarang, baduo, jo orang yang rancak, harum, baras we. Sanang sangai rasanya ndak adole dong. Kecil orang mode-mode lalu orang pengantin, rasul semantase bagi hari. Baru ala pagi hari kirena. Mode itulah Bapak Ibu kira-kira. Kemudian kalau kita yakini akhirat itu ada, maka persiapkanlah amal kita
di dunia ini untuk menuju akhirat. Maka kita yakini itu. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang bilang seperti ini. Bapak tidak sholat. Saya sholat saya di Mekah katanya. Ambo sholat ambo di Mekah aja. Sholat di Tampewak ko zuhur jam berapa? Jam 2 balik lewat 6 menit. Sedangkan di Makkah baru kurangi 3 jam. 2 balik, sabale, 10, 9. Orang baru mapai lantai baru. Keciknya sembahyang zuhur di Makkah. Kalau memang tidak mau sholat, tidak usah mempermain-mainkan. Kalau memang malas sholat, bilang saja saya malas sholat, tidak usah sok-sokan saya sholat saya di Mekah. Maaf Bapak Ibu, sehebat apapun amal orang itu, sehebat apapun orang itu, kalau tidak sholat saya tidak akan mau berguru kepada orang tersebut. Santiang nanya kok, hebat bananya kok. Tapi kalau seandainya tidak sholatnya dong, tidak kamu hamba berguru kayak dong. Bahkan itu setan Bapak Ibu, setan. Setan tuh santiang, setan tuh hebat luar biasa. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya setan adalah guru daripada para malaikat. Apa yang terjadi? Karena setan dilaknat oleh Allah disebabkan tidak mau sujud kepada Adam. Ada tafsiran sujud di sini, sujud secara mutlak, ada juga sujud penghormatan. Tapi kalau sudah Allah yang memerintahkan, maka itu suatu kewajiban, bukan masalah perintahnya, tapi masalah siapa yang memerintah. Kini kita kan umpama kita disuruh sholat menghadap Ka'bah. Yang menyuruh siapa? Allah. Yang kita sembah apakah Ka'bah? Bukan. Tapi kita menuruti perintah Allah, disuruh sholat untuk ke arah Ka'bah. Kita bukan menyembah Ka'bah. Jangan salah paham, hati-hati Bapak Ibu. Kita menyembah disuruh mengarah ke Ka'bah, tapi kita hakikatnya menyembah Allah. Kita mengikuti perintah Allah. Kalau menyembah Ka'bah makanya, cobalah Ka'bah itu hanya bangunan aja, bangunan yang didirikan. Apa istimewanya Ka'bah? Kalau tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembah ke arah Ka'bah, maka kita tidak akan mau. Sama halnya perihalnya seperti Umar bin Khattab yang ketika ia mencium Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kecuali kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu. Umar bin Khattab tidak akan mencium Hajar Aswad kalau seandainya tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nah, oleh sebab dari itu Bapak Ibu, kita persiapkan amal kita di dunia untuk menuju bekal akhirat. Sekarang sudah ada tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu. Bencana di mana-mana, musibah terjadi, banyak terjadi musibah. Pemimpin kita lihat berapa banyak pemimpin kita yang zalim kepada rakyatnya. Ini sudah pertanda. Oleh sebab dari itu, janganlah kita sibuk dengan dunia, maka sibuklah kita dengan akhirat kita. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan taklim kita pada subuh kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.